Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya Ivan Di Mario, dan di video kali ini kita akan ngobrol random lagi tentang Dylan Pros si Sultan ML seperti itu. Dulu tuh dia tuh kontennya sering bolong-bolong skin ML kalau nggak salah. Tapi di sini kita akan coba untuk nonton videonya Dazzle dulu kali. Langsung aja kita mulai untuk menonton videonya. Perhatian, video ini hanya membahas channel YouTube aja. Jika si kreator ternyata lebih ramai atau aktif di platform lain, itu udah di luar pembahasan gua. Flashback ke tahun 2017-2019an, di mana konten borong-borong item game dengan nilai berjuta-juta rupiah menjadi sebuah tren, dan orang yang hanya bisa melakukannya pada tahun itu adalah channel Dylan Pros, seorang kreator yang memiliki personal branding sultan game pada masanya. Tapi sesuai request-request yang ada di kolom komentar, kenapa channelnya malah stuck? Bahkan jumlah viewsnya itu sekarang malah naik turun, gak sekonsisten dulu lagi. Apa yang terjadi? Jadi kali ini gue bakal bedah channel Dylan Pros. Frisian Flex susu kental manis gold dulu. Oke, iklan dulu. Sebelum itu, jika lo melihat dari titik awal mula channel Dylan Pros ini, menurut beberapa artikel dan video pembahasan-pembahasan di YouTube, Dylan Pros atau Dylan Maximus Zidane sudah mulai membuat channel YouTube dan mengupload konten di YouTube sejak tahun 2015 dengan nama channel Dylan Pros Gaming yang berawal dari video main pedang-pedangan randomnya ini. Gua takutnya copy kanan lah, bisa dilihat aja kali ya video pertamanya dia tuh main pedang-pedangan sih intinya. Set set set, ini takutnya copyright aja sih takutnya, jadi gua cuma lihat aja seperti inilah ya. Oke, tak dulu, sabar. Dia sendiri terinspirasi dari channel-channel legend seperti PewDiePie, sehingga bisa dipastikan niche konten yang diambil adalah konten gaming sesuai dengan nama channelnya. Dimana ternyata memang pada tahun itu konten kreator gaming di Indonesia masih belum sebanyak dan semasif sekarang. Tapi pada akhir tahun 2015, kata gaming pada channelnya dihilangkan sehingga nama channelnya berubah menjadi Dylan Pros aja. Dikarenakan Dylan tidak ingin mengambil satu niche yakni gaming aja, tapi ia ingin mengambil niche-niche lain seperti vlog, challenge, review, dan lain sebagainya. Dan ya, ada yang nanya, kenapa channel Dylan Pros jadi Dylan Pros, yang tadinya Dylan Pros Gaming? Ya jadi gini bro, gue ganti nama gamingnya itu jadi nggak ada karena ya misalnya orang lihat channel gue itu cuma gaming doang ya kan. Padahal channel gue itu bukan gaming doang, ada vlog, ada martial art, baru gaming. Tapi gue fokus di gaming. Tapi kalau kalian yang pikir Dylan Pros udah berubah channelnya, udah fokus ke vlog, udah nggak pernah main game lagi, itu salah. Gue tetap main game kok, tenang. Akhirnya setelah beberapa lama, ia berusaha konsisten dengan niche konten tersebut. Ia berhasil mendapatkan video dengan views yang lumayan pada konten serius nama tim game Bloodhand, yang seperti kalian bisa lihat selalu mendapatkan ratusan ribu views, bahkan jutaan. Tapi tentu saja itu masih belum cukup. Untuk itu, pada tahun 2017, channel Dylan Pros mulai mengeluarkan ide revolusionernya, yang mana Dylan Pros membuat serius konten di mana ia menjadi sultan pada sebuah game, yang artinya Dylan akan beli dan mengeluarkan nominal uang yang lumayan untuk item-item game yang mahal. Dimana kalau dari hasil riset gua, video sultannya yang lumayan revolusioner ini pertama kali terjadi pada video yang ini. Dimana memang pada tahun itu konten gacha buku skin Mobile Legends dengan nominal diamond yang banyak cukup menjadi tren. Tapi dari semua kreator yang membuat konten itu, yang brandingnya benar-benar sultan, siapa lagi kalau bukan Dylan Pros? Dengan kehebatan dalam membawakan konten dalam tanda kutip sultan ini, ratusan ribu sampai jutaan audiens mulai berdatangan. Tentunya ini bisa terjadi karena memang banyak orang yang penasaran dengan sensasi memborong item-item game dengan nominal uang yang tinggi, yang akhirnya
Branding tersebut konsisten dibuat, bahkan gak hanya bercakup pada konten game Mobile Legends saja, tapi game lain juga, seperti Free Fire, PUBG, dan lain-lain. Bahkan jika ada game baru rilis yang sedang tren pada saat itu, semua orang tahu Dylan Frost lah yang akan menjadi orang pertama untuk melakukan borong dan top up pada gamenya. Sehingga dari situlah channelnya mulai terus-terusan mengalami penonjakan yang besar banget. Dan itu semua terbukti dari channel yang sekarang sudah bisa menyentuh 16 juta subscribers lebih, yang pastinya akan terus bertambah ke depannya. Tapi kenapa sekarang channelnya bisa dibilang jadi naik turun? Gak bisa sekonsisten dulu. Terbukti dari data yang ada di Social Blade, yang bahkan ada banyak momen di mana dia mulai nge-stuck dan naik turun lagi. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus menghargai channel Dylan Frost yang memang ternyata benar-benar bisa terus beradaptasi di era YouTube zaman sekarang, di mana Dylan sekarang tetap bisa membuat konten-konten dengan niche yang adaptif, seperti podcast, review rumah, dan konten-konten gaming yang masih relevan. Bahkan sedari awal, gue sudah bilang channelnya benar-benar naik turun aja. Terkadang ia bisa mendapatkan views yang lumayan sedikit, tapi terkadang juga ia masih mendapatkan views yang di angka ratusan ribu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kita mulai dari sesimpel kalau konten borong-borong item di game itu udah nggak selangka dulu lagi. Dulu konten-konten borong-borong item game dengan nominal tinggi itu sangat jarang. Makanya orang-orang pasti akan menonton Dylan Frost untuk menikmati kontennya. Tapi di era sekarang, konten-konten borong game itu sudah banyak banget. Kata Sultan yang harus menjadi personal branding dari Dylan Frost itu sendiri sudah mulai dalam tanda kutip pasaran. Karena gimana enggak? Gak sedikit konten kreator gaming zaman sekarang yang sudah banyak melakukan kerjasama dengan pihak developer game, sehingga item currency game seperti diamond itu udah bukan hal yang value-nya mahal lagi bagi seorang konten kreator. Nyatanya sudah banyak konten kreator yang sudah bisa memborong semua event-event, item, atau skin-skin baru pada sebuah game, karena memang sudah menjadi culture-nya aja gitu. Memang konten-konten borong di channel Dylan Frost tidaklah mati, bahkan masih terus mendapatkan ratusan ribu views di video yang terbaru-terbarunya. Tapi jika disandingkan dengan konten-konten borong-borong item game lainnya di pada channel lain, udah kelihatan jelas perbedaan presentasenya. Karena memang branding Sultan atau borong-borong item game ini sudah sepasaran itu, yang menyimpulkan kalau Sultan Frost sekarang bukanlah satu-satunya Sultan game di YouTube lagi. Sehingga dari sini saja, itu tentu saja berpengaruh ke personal branding yang memang merupakan poin penting seorang konten kreator. Jika personal branding mulai memudar, entah karena faktor pasaran, faktor perubahan, atau apapun itu, ya wajar aja sebuah channel YouTube akan mengalami penurunan performa meskipun nggak begitu parah. Jadi apakah menurut kalian kalau kalimat Sultan itu sudah mulai pasaran di era konten gaming sekarang? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apakah kalian masih menonton channel Dylan Frost? Silahkan komen juga. Jadi dari sini bisa dilihat kalau memang kita nggak bakal tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita hanya bisa bersiap-siap aja. Karena hal seperti personal branding aja yang seharusnya adalah sebuah hal yang melekat di diri kita, ternyata bisa juga melekat ke orang lain. Sehingga malah menjadi dalam tanda kutip pasaran yang ujung-ujungnya jadi serba salah. Merubah personal branding yang sudah dibangun bertahun-tahun akan berakibat fatal. Jika terus dilanjutkan, tentu pilihannya adalah bertahan atau terus mengimprove personal branding yang telah pasaran ini menjadi lebih beda dari yang lain. Jadi kira-kira channel apa lagi yang bisa gue bedah? Bisa banget buat request aja di kolom komen. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah. Jadi intinya gitu sih. Jadi ya kenapa Dylan Frost itu channelnya apa namanya? Channelnya itu view-nya menurun lah. Menurut gua sih nanti gua akan jelasin dulu nanti ya. Kita akan coba baca komennya dari Dylan Frost dulu. Research dan editing lu bagus sebelum lo bisa menyimpulkan sesuatu. Dan gue setuju dengan statement lu di video ini. Kalau dari gue, naik turunnya channel sama kayak jualan dan buka usaha, dan namanya badan usaha pasti ada brand. Oke. Ketika ada satu hal yang tren dan belum ada di tempat lain, satu hal tersebut akan ke highlight dan menjadi yang terdepan.
Dan ketika satu hal tersebut menjadi yang terdepan, gak mungkin hal tersebut gak akan di-recreate atau di-remake. Pasti ada namanya mengikuti pasar. Nah, ketika pasar sudah banyak, otomatis akan jadi pasaran. Betul. Satu-satunya hal yang bisa dilakuin ya untuk adaptasi dan kita bikin personal brandnya menjadi lebih berbeda dan lebih kuat dengan bahasa rebranding. Itu sih yang gue lakuin. Thank you for this video. You've got my subscribe. Oke. Jadi gini, sebenarnya gue punya asumsi sendiri kenapa Dylan Cross itu penontonnya itu menurun lah dibandingkan yang lain. Oke, gue akan jelaskan apa bahasa itu, sebagus-bagusnya kali. Gini, dulu itu kita bisa lihat nih ya di video Dylan Cross nih, video terlama dia ini nggak cuma bikin konten gaming PS2, tapi dia ada martial arts, ada vlog, ada apa lagi ya, ada vlog, terus ada apa namanya challenge dan lain sebagainya. Dulu tuh dia bermain gamenya tuh random terus gitu kan, random, hingga di tahun 2017 dia itu memainkan game Mobile Legend dengan bolong-bolong seperti Sultan lah, intinya seperti itu. Kalau kita bisa lihat kayak gitu ya, kalau kita bisa lihat loh ya, kalau kita bisa lihat nih, dulu tuh channelnya random banget gitu, random banget. Ini juga tuh 400.000, tapi sebelum itu dia nggak main game God Hand. Lu bisa lihat videonya 50.000, 8.000 dan lain sebagainya. Oke, seperti itulah ya. Jadi karena dia fokusnya di Mobile Legend, Free Fire dan PUBG, terutama yang subscribe di Lanpos itu pastinya ya nontonnya pasti kalau nggak Mobile Legend, Free Fire, kalau nggak PUBG. Kalau misalnya ya kalau misalnya di Lanpos nggak main itu, mereka tuh nggak akan nonton, menurut saya gitu. Karena saya sudah banyak ketemu youtuber seperti itu kurang lebih mah. Jadi ketika di youtuber itu fokus sama satu game, ketika dia main game lain bubar gitu loh. Ini menurut saya lah ya, main game lain itu bubar penontonnya. Kadang ya kalau misalnya dia main GTA misalnya 10.000, tapi ketika dia main game lain cuman 10, cuman 100, itu kan perbandingannya sangat-sangat jauh sekali sih menurut saya mah gitu. Jadi kalau gue sih ya turunnya penontonnya di Land Plus tuh karena itu. Karena dia fokusnya tuh nggak cuma karena dia fokusnya cuma di Mobile Legend, Free Fire ataupun PUBG. Harusnya dia fokus sama game-game yang lain juga. Walaupun di tahun 2024 juga dia fokus di game lain juga. Cuman kan terlambat. Maksudnya terlambat di sini adalah ya karena harusnya dilakukan sejak tahun 2017 ketika Mobile Legend ini videonya naik. Menurut saya lah ya. Ketika video Mobile Legends-nya naik, ya harusnya dia bikin konten PS2 lagi kayak Miao Auk, mungkin kayak YouTuber lainnya mungkin membahas game-game PS2 ataupun memainkan game PS2, kurang lebih seperti itulah ya. Harusnya seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya dia fokusnya di situ, pasti ya penontonnya balik lagi subscribe dia karena dia main Mobile Legends. Kalau nggak main Mobile Legends dia nggak akan nonton, atau enggak penontonnya subscribe karena dia main PUBG. Kalau dia nggak main PUBG nggak akan ditonton, atau enggak yang nonton subscribe main Free Fire gitu kan, yang penontonnya subscribe kalau dia main Free Fire, kalau nggak main Free Fire nggak mau nonton, gitu aja kurang lebih seperti itu ya. Apakah dikatakan gua bener gitu, ada juga youtuber yang main bahasa terus gitu kan. Salah satunya adalah Atashi Nezumi gitu kan, dia ini kontennya padahal punya konten game-game lain juga, tapi ketika dia main game lain itu yang nonton cuman berapa ya, cuman 8.000, cuman 10.000, nggak sampai 100.000, nggak sampai 100.000, bahkan jutaan gitu. Gara-gara apa? Basara gitu loh. Basara itu bisa ratusan ribu, bisa ya jutaan gitu loh. Makanya gua mikir kan, kenapa sih bang lu nggak mau fokus sama satu game, misalnya main game cuman ini doang atau itu doang, ya itu alasannya. Walaupun kalau bisa dibilang, wah tapi kan langsung banyak bang penontonnya kalau misalnya lu fokus cuma satu game doang. Tapi kalau misalnya gua nggak main itu, apa kalau mau nonton? Jawabannya enggak. Karena saya tuh sudah tahu pak, saya kan belajar dari pengalaman. Ketika belajar dari pengalaman terus juga saya menonton youtuber lain, harusnya kan diterapin ke saya juga gitu kan. Apakah bisa gitu kan? Apakah bisa saya tidak fokus sama satu konten itu doang gitu, misalnya main GTA terus gitu. Dan untuk live, dia kalau live itu biasanya nonton berapa nih? Dia kalau live yang nonton cuma 500-an. Padahal kalau kita lihat channel sebelah gitu, gua nggak bisa bilang channel sebelahnya siapa, tapi
kalau kita lihat channel sebelah itu yang nonton 20.000, 25.000, 30.000 seperti itu kurang lebih mah ya. Harusnya mah kayak gitu. Cuman kan karena dia fokusnya dari pas itu fokusnya di Mobile Legends, Free Fire dan PUBG, dan ya akhirnya ya yang nonton sedikit gitu karena fokusnya di itu doang pada waktu zaman itu gitu kan, di tahun 2017 hingga sekarang lah. Walaupun sekarang ada game-game lain juga, cuman kan terlambat, mereka gitu terlambat, harusnya dilakukan tahun 2017 gitu. Gue bisa bilang kenapa, karena ada youtuber dengan 1 juta subscriber yaitu Dian KT. Dia ada yang nonton sampai 16.000, 20.000. Pasti kan ada gimmick dan dramanya. Kalau misalnya Dilan Post ada gimmick dan dramanya, gue yakin bisa ribuan bahkan puluhan ribu sih. Ya kayak channel sebelah aja kan, yang si Anu kan ya ada gimmick dan drama nih, yang 20.000 sampai 30.000 itu ada gimmick dan dramanya loh, jangan salah. Menurut saya ini mah. Jadi gue yakin sih dia itu nggak ada gimmick dan dramanya. Kalau misalnya ada gimmick dan dramanya, gue yakin bisa gitu loh. Menurut saya loh. Terus juga dia konsisten dengan gimmick dan dramanya. Walaupun capek ya capek, tapi duitnya kan nggak capek gitu kan. Oh tapi kan capek bang dengan gimmick dan drama. Iya nggak capek bang pas lagi ada ininya mah. Itu aja. Jadi ya, jadi bilang ya itu. Kalau dia nggak main game, ya game itu pasti ya penonton bakal ninggalin dia gitu. Atau enggak kontennya sudah tidak relevan lagi, atau mereka nggak tahu kalau dia punya konten lain gitu kan, karena YouTube-nya itu merekomendasikan game-game Mobile Legends, PUBG ataupun Free Fire yang dia pernah mainkan setiap harinya pada zaman itu, seperti itulah ya. Tapi kalau bisa dibilang, oh ya Sultan ya, kita ngomongin Sultan. Dulu itu tahun 2017 itu cuman Dylan Plus doang yang borong-borong skin gitu kan. Dulu tuh belum ada zaman-zamannya. Sekarang udah banyak kayak Brandon Ken, Jonathan Liandi, mungkin kayak pro player dan lain sebagainya. Oh ya, kita ngomongin pro player dulu. Jadi ya pro player aja yang ibaratnya 1 juta penontonnya saja, 1 juta penonton ya, 1 juta penonton aja, 1 juta subscriber gitu kan, yang nonton 20.000, 30.000, puluhan ribu lah, kita bisa bilang puluhan ribu lah, kurang lebih seperti itu. Ya karena dia mau tahu nih gini gimana cara mainnya pro player, atau enggak karena emang ML itu sekarang lagi rame banget mungkin ya sekarang. Walaupun masih walaupun ada HAO kan, menurut gua nggak, Mobile Legends tuh nggak akan tergantikan menurut gua sih gitu. Ya balik lagi ya seperti gua bilang, karena ya tadi fokusnya cuma di situ doang di tahun 2017 dan akhirnya banyak yang meninggalkan Dylan Post gitu sih kalau menurut gua mah. Mungkin kalau misalnya Dylan Postnya nggak percaya, misalnya Dylan Postnya nggak bukan nggak percaya, tapi nggak apa yang dikatakan gua nggak sesuai dengan yang Dylan Post dengar gitu kan, silakan aja bisa cek DM, bisa cek DM sih, bisa DM gua di Instagram lah ya, di Rifan de Mario seperti itu. Jadi bisa DM gua aja gitu. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu, kenapa penontonnya menurun, seperti itulah pemikiran tadi gua udah jelasin juga gitu. Oke lah, mungkin ya segitu aja kali ya, karena ya balik lagi, jadi untuk kamu semua ya mungkin pengen bang, tapi kan saya juga kan kalau misalnya kalau nggak main game ini pasti penontonnya nggak ada bang. Gue mending begitu kalau gue ya, jadi kan gue udah jelasin juga kan kenapa gue mending begitu. Gue jelasin juga gitu kan, gue nggak mau kalau misalnya main game cuman itu doang, di penonton tahu cuman main game itu doang, nanti yang direkomendasikan YouTube itu doang gitu, misalnya Mobile Legends misalnya gitu. Jadi kalau gue sih nggak masalah. Jadi gue juga main game-game Android, juga game-game Android yang menurut gue tuh orang tuh underestimate. Dia pasti nggak tahu gamenya gitu. Pasti nggak tahu gamenya, dan ya udah gitu loh. Jadi bisa nikmati lah. Kalau misalnya memainkan silakan, memainkan pun nggak apa-apa. Karena gue sih gini, penonton gue sedikit pun nggak masalah. Karena nggak sakit hati. Karena kalau game Android itu gue yakin udah ribuan bahkan puluhan ribu game Android, gue yakin ya udah dipublish di Play Store gitu. Bahkan ada juga yang ilegal pun ada gitu kan. Tapi kan bedanya dengan game PS itu kan pasti segitu-segitu aja game, misalnya PS2 pasti segitu aja game yang nggak nambah nggak kurang gitu loh. Maksudnya nggak nambah nggak kurang ya, segitu aja game gitu loh, bener-bener nggak bertambah, kurang lebih seperti itu. Makanya gue mengumpulkan penontonnya dulu. Ketika penontonnya sudah berkumpul, sudah banyak, ketika gue nonton, ketika live streaming minimal 1.000, ya gue hajar main game PS2 gitu. Masalahnya kan belum 1.000, jadi ya belum lah, nanti sabar. Jadi gue masih bersabar dengan main game PS2 tuh, masih bersabar gitu. Karena gue lagi masih fokus di game Android saja, seperti itu. Udahlah, gitu aja kali ya untuk Dylan Post ya. Tetap semangat aja untuk YouTube-nya.
Ya untuk ya Dilan Pros semangat aja nge YouTube-nya, semoga bisa penontonnya bisa sejutaan lah, sama kayak Dilan KT mungkin setiap live streaming 20 ribuan gitu, atau enggak kayak youtuber yang di bawah 500 ribu biasanya ribuan juga gitu. Oke lah, sekian dari video saya Rifan, dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Semoga sehat selalu, diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan sampai jumpa.